silakan masuk. Duduk Bu Mimi. Ada yang bisa saya bantu? Bu, kita kan sudah konsultasi ya kan Bu. Jadi saya ingin menanyakan, hari ini kan saya ada mau coaching teman saya. Jadi saya ingin Ibu menjadi observer saya, melihat saya bagaimana mengcoaching teman saya itu tadi, mengcoaching teman saya. Iya. Jadi yang Ibu harapkan dari tujuan pembicaraan kita ini apa? Ibu bisa menilai bagaimana saya mengcoaching teman saya dan memberi masukan kepada saya hal-hal apa saja yang mau saya perlihatkan lagi dalam saya mengcoaching teman saya. Ya Bu, berarti ada rubrik nanti ya Bu ya? Iya, ada Nah, rubrik. rubrik yang akan saya buat itu yang pertama adalah kurang, ya Bu. Yang kedua baik, ya Bu. Ketiga cukup baik. Dan yang keempat sangat baik ya Bu. Iya. Kalau saya bisa tahu Bu, Iya, Bu. apa indikator? Untuk indikatornya itu adalah yang pertama saya bisa bukan saya Bu ya, tapi coach saya itu bisa memecahkan masalah dia sendiri. Terus itu saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Terus itu saya tidak melakukan aktivitas lain saat coach saya menceritakan masalahnya kepada saya Bu. Itu indikator saya Bu. Ya. Kompetensi yang akan Ibu kembangkan dari tiga ini yang mana Bu? Kompetensi yang saya kembangkan itu yang pertama itu kesadaran penuh Bu. Jadi saya menyediakan waktu saya kepada coach saya untuk mendengarkan persoalan masalahnya, lalu saya menjadi pendengar yang aktif Bu. Jadi saya mendengarkan dengan sesama masalah yang dia hadapi Bu. Ini nanti kesadaran penuh yang Ibu harapkan adalah Ibu mendengarkan dengan aktif. Iya, Bu. Kemudian Ibu memperhatikan Iya. posisi Ibu. Iya. Dan yang ketiga adalah membantu posisi Ibu ya Bu ya. Baik Ibu, silakan. Kapan kita lakukan Bu? Oke, sepertinya hari ini Bu. Bentar lagi mungkin datang Bu, karena sudah ditelepon udah di jalan Bu. Gitu ya, Bu, Mohon ya. waktunya ya Bu ya. Kita tunggu sebentar. Pagi Bu. Pagi Bu Ika, masuk Bu Ika. Gimana kabarnya Bu Ika? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, nampak kok cerah. Tapi kayaknya ada kecil-kecil sedikit kayaknya wajahnya ini. Iya Bu, kan kemarin saya juga sudah sedikit cerita ya dengan Bu Mimi. Iya. Jadi hari ini saya minta waktunya Bu Mimi untuk membantu saya menyelesaikan masalah yang lagi saya hadapi Bu. Oke, sebelum kita lanjut ya Bu, ini perkenalkan dulu, ini Bu Murti, nanti sebagai pengamat kita ya Bu ya. Ini Bu Ika ya Bu, sebagai coach saya. Oke, jadi apa rencana tujuan kita hari ini? Saya ingin berkeluh kesah nih Bu, bercerita tentang masalah yang lagi saya hadapi sekarang ini Bu, yang membuat saya tidak enak makan, tidak enak tidur Bu. Apa masalahnya itu Bu? Gini Bu, saya kan kebetulan mengajar nih Bu di kelas 9-10. Iya. Jadi di kelas 9-10 ini Bu, ada sekitar 20 siswa. Ya. Jadi 15 siswa itu bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. 5 siswa ini Bu tidak bisa mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Memang di dalam kelas itu mereka duduk tenang, tidak ada risau, tidak ada apa-apa, tapi tidak pernah mengerjakan tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kalau misalnya tadi masalah Ibu itu tidak mau mengerjakan tugas ya Bu, tidak. Memang dia diam ya. Kalau bisa direntangkan levelnya dari level 1 sampai 10 itu kira-kira kondisinya di level berapa Bu? Kalau direntangkan nilai ideal mereka itu Bu dalam posisi 4. 4 ya Bu ya? 4, sangat rendah sekali Bu. Rendah ya, posisi 4. Terus waktu pas Ibu mengajar di kelas itu apa yang Ibu lakukan ada saat itu? Istilahnya
Model pembelajaran yang bagaimana Ibu terapkan di sini? Saya sudah melihat kebutuhan belajar siswa, mulai dari kebutuhan belajar visualnya, audionya, sampai kinestetiknya. Jadi dalam 3 hal kebutuhan ini tidak satupun mereka mencakup di dalamnya. Itu yang saya bingung. Saya sudah mencoba memakai media pembelajaran, ya. Menggunakan video juga tidak masuk, menggunakan gambar-gambar, Bu. Saya sudah pakai gambar-gambar untuk mengilustrasikan pembelajaran saya, tapi tetap juga. Dan yang terakhir saya pakai visual, Bu. Ya, pakai audio, mendengarkan, tapi tetap juga tidak masuk. Jadi sampai saya merasa kayaknya kayak saya hampir frustasi gitu, di mana ini salahnya. Seperti itulah yang pada saat ini saya hadapi. Jadi Ibu sudah melakukan observasi kebutuhan minat peserta didik, sudah menggunakan visual, sudah menggunakan audio juga ya Bu ya. Tapi tidak tampak mereka ini gimana, ya kan Bu ya. Jadi kira-kira kalau udah seperti itu, apalah strategi Bu untuk melakukannya? Jadi Bu, setelah saya mengamati lah ya Bu, kurang lebih di 2 bulan terakhir ini, jadi kayak saya punya kesimpulan sendiri Bu, saya harus mengikutsertakan orang tua. Jadi saya kayaknya harus memanggil orang tua, saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tua, supaya bagaimana anak ini bisa ikut aktif ketika kita belajar. Kenapa? Karena saya rasa di kelas 9 ini kan sudah hampir habis Bu, ya. Tinggal ujian jadinya dan ujian kelulusan. Jadi alangkah baiknya saya ikut sertakan orang tua untuk dalam membina anak-anak mereka. Secara ininya berkolaborasi lah begitu ya Bu ya. Saya juga ingin mengetahui apa masalah yang dihadapi mereka di rumah. Saya rasa itu cukup baik ya Bu, ide yang baik untuk mengikut sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kita juga tahu, guru sebagai pendidik juga tahu, orang tua jadi tahu ya kan gimana anak-anaknya di kelas. Terus itu Bu, setelah itu apa komitmen Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menghadirkan orang tua itu ke dalam pembelajaran? Untuk sementara waktu ini Bu, saya akan memanggil orang tua itu. Kami akan bicara apa kendala yang dihadapi anak. Mungkin di sekolah sudah baik, entah di rumah masalahnya ya Bu ya. Jadi saya mencoba dulu Bu untuk berkolaborasi dengan orang tua, bagaimana saya dan orang tua bisa meningkatkan kreativitas belajar anak baik di rumah maupun di sekolah. Karena tidak bisa kontinu ya Bu, jadi saya ini masih tahap pertama untuk memanggil orang tua. Jadi mungkin saya akan lakukan itu untuk pertama sekali dulu Bu. Jadi baru setelah itu saya akan melihat dulu nih, setelah dipanggil orang tua, kira-kira ada tidak perubahannya dari sikap pembelajaran pada anak-anak ini tadi. Begitu Bu. Jadi Ibu mau melakukan panggilan lah untuk pertama ya orang tua. Terus itu kira-kira ada atau tidak kendala yang bakal muncul yang menghalangin atau menghambat rencana Ibu tadi? Kalau saya rasa Bu, kalau halangan ya, halangan yang saya takutkan adalah orang tuanya itu yang enggan datang ke sekolah. Itu yang mungkin yang saat ini saya takutkan ya Bu ya. Kenapa? Dengan alasan kesibukan orang tua, yang sibuk ini sibuk itu, gitu. Jadi itu yang sampai sekarang tuh yang menjadi mungkin hambatan buat saya. Jadi bagaimana mengantisipasi hambatan yang tadi misalnya orang tuanya disuruh datang tapi tiba-tiba tidak datang? Jadi kalau saya pikir ya Bu ya, karena Ibu bertanya seperti itu, jadi sekarang saya terpikirkan ketika nanti orang tua memiliki hambatan tidak datang, saya panggil dulu Bu sekali, 2 kali, 3 kali, juga masih dengan posisi yang sama, mau tidak mau Bu, saya harus terjun langsung ke lapangan Bu. Saya akan datang ke rumah anak-anak yang orang tuanya tadi tidak bisa hadir. Saya rasa begitu Bu cara saya supaya saya bisa berkomunikasi dengan orang tua mereka. Saya pikir apa yang udah Ibu rencanakan itu luar biasa idenya ya, memanggil orang tua, kalau tidak datang ada hambatan bisa langsung terjun langsung ya ke
datang ke ke rumah masing-masing dari peserta didik kita. Terus kapan ini bakal Ibu lakukan? Kebetulan Bu, ini hari-hari terakhir sekolah karena kita mau menjelang bulan Ramadan. Jadi kemungkinan besar Bu, saya akan melakukan panggilan itu pada tanggal 27 nanti Bu, 27 Maret, karena di situ nanti kita masuk sekolah kembali. Saya rasa begitu. Berarti tanggal 27 mulai dilakukan ya Bu ya. Kira-kira bisa nggak ini langsung, selainnya akan Ibu lakukan ini tadi berkala atau secara garis besar berapa lama waktu yang dibutuhkan? Nanti di situ Bu, kan saya mengajukan surat panggilan dulu. Biasanya surat panggilan itu kalau saya ajukan di hari Senin, saya mintanya di hari Selasa supaya lebih cepat kan Bu, lebih cepat lebih baik. Jadi Selasa itu orang tuanya bisa datang. Jika Selasa tidak datang, maka saya akan ajukan lagi panggilan kedua untuk di hari Rabu supaya datang dari berikutnya. Jadi kalau tidak juga bisa datang, maka kemungkinan besar di hari Sabtunya saya harus berkunjung ke rumah siswa yang orang tuanya tadi tidak datang. Jadi saya rasa Ibu sudah menemukan ya solusi-solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Jadi gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya senang ya Bu ya, lega nih ya, perasaan saya lega karena saya mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Yang awalnya saya tidak kepikiran sampai ke situ Bu, saya pikir oh ini salah saya ya, karena mungkin materi yang saya sampaikan tidak sampai ke mereka. Ternyata sekarang saya baru dapat solusi, iya ya, dilibatkan juga orang tuanya gitu. Alangkah baiknya orang tua terlibat di dalam masalah anak-anak mereka gitu. Terima kasih banyak Bu Mimi karena kita bisa cerita berdua, saya bisa mengumpulkan masalah saya dan akhirnya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya tersebut. Sama-sama Bu. Jadi untuk kedepannya apakah kita melakukan coaching lagi nih? Saya lihat dulu Bu, saya lihat dulu perkembangan dari apa yang saya lakukan ke depannya. Jadi kalau kira-kira sudah bisa, sudah mantap, mungkin ada masalah-masalah yang lain nanti saya akan coachingkan lagi. Oke. Terima kasih Bu. Kalau gitu saya pamit ya Bu Ya, ya. Terima kasih selamat banyak ya, ya Bu. Bu. Terima kasih banyak. Seperti tadi lah Bu yang sudah Ibu lihat, saya mengcoaching teman saya ya. Menurut Ibu bagian mana yang Ibu observasi untuk saya lebih tingkatkan lagi? Baik, ini dari konsultasi yang saya lakukan, Bu, saya ingin tahu bagaimana perasaan tentang melakukan coaching tadi. Perasaan saya yang pertama itu adalah gimana ya, deg-degan mungkin ya Bu ya, karena ini adalah coaching pertama saya, jadi perasaan saya tuh kayak deg-degan. Terus itu lega juga karena si coachingnya ini tadi bisa memperoleh solusi untuk masalah dia sendiri Bu, gitu Bu. Itu ya Bu. Iya. Ya? Bu udah merasakan lega ya, Iya. bisa memecahkan masalah coaching tadi. Iya, ya. iya. Menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Yang saya lakukan yang pertama itu saya mendengarkannya Bu ya, jadi saya buat kesadaran penuh bahwasanya saya mendengarkan isi cerita dari masalah yang si coach tadi. Yang kedua saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk si coach tadi supaya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang ketiga saya tidak melakukan aktivitas lain, jadi saya fokus mendengarkan dan mencatatlah sedikit beberapa yang disampaikan oleh si coach tadi Bu. Baik Bu, ini Ya. apa yang udah Ibu lakukan itu tidak berarti. Kemudian ini dia Bu Mini, dari observasi pengamatan yang saya lakukan tadi dan berdasarkan kriteria yang sudah kita tentukan tadi, Iya Bu. coaching yang Ibu laksanakan sangat baik Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kenapa sangat baik? Karena dari coaching yang berlangsung tadi saya amati Ibu sudah melakukan kompetensi coaching kesadaran penuh seperti yang Ibu harapkan. Di antaranya itu indikatornya adalah Ibu mendengarkan aktif coaching Ibu. Kemudian Ibu tidak melakukan aktivitas dan Ibu sudah memecahkan masalah coaching Ibu. Kemudian untuk yang terakhir Bu Mimi, apalagi yang Ibu ingin kembangkan kompetensi coaching
Mungkin saya ingin mengembangkan itu pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi kayaknya saya akan lebih menggali lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot, yang bisa langsung mengarahkan coachingnya itu untuk menemukan masalah atau menemukan solusi dari masalahnya itu. Baik Bu Dini, baik sekali apa yang diharapkannya, dan harapan saya juga kompetensi coaching itu semakin berkembang, khususnya seperti yang diharapkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Demikian Bu Dini hasil amatan saya. Terima kasih Bu telah meluangkan waktunya untuk saya dan telah memberikan masukan sama saya yang sangat membangun ya Bu ya. Oke, Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama Bu Dini. Selamat pagi Bu Mimi. Bu Ika, selamat pagi. Apa kabar Bu Mimi? Oh, baik. Bu, duduk silakan. Gini loh Bu Mimi, ya Bu, hari ini saya diminta menjadi coach dari coach saya. Jadi dia ingin menceritakan masalahnya. Jadi saya di sini ingin meminta Bu Mimi nanti hadir ketika saya melakukan coaching sebagai pengamat. Boleh. Jadi untuk melihat dari coaching itu tadi berarti harus ada 4 rubrik ya. Berarti yang pertama rubriknya itu kurang baik, terus itu sudah baik, dan sangat baik. Terus itu untuk kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan sama Bu Ika? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada pada diri coach saya. Yang pertama itu saya ingin mengembangkan adalah kesadaran penuh. Yang kedua adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga saya akan menjadi pendengar yang aktif untuk mendengarkan persoalan yang disampaikan oleh coach saya. Oke, baik ya. Berarti Ibu akan menjadi kesadaran penuh, terus itu pendengar yang baik, sama membuat pertanyaan bobot untuk pada coachingnya. Terus Bu Ika, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya ingin mengembangkan kompetensi bagian kesadaran penuh. Kenapa Bu Ika? Saya ingin mendorong coach saya untuk mencari solusi dari setiap masalahnya. Saya akan membantu coach saya sebagai perantara untuk coach saya tersebut menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, baik. Terus yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Jadi Bu Ika mau mengembangkan tujuan pengembangan apa yang Bu Ika inginkan? Saya ingin mengembangkan indikatornya adalah saya dapat memecahkan masalah yang akan disampaikan oleh coach saya. Yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang baik atas setiap masalah yang disampaikan oleh coach saya, Bu. Baru yang ketiga, saya tidak melakukan aktivitas lain ketika coach saya itu menyampaikan masalah yang akan dia sampaikan ke saya. Baru yang terakhir saya akan mengembangkan adalah saya menjadi penyimak atau pendengar yang baik untuk setiap apa yang disampaikan oleh coach saya. Kira-kira begitulah Bu, indikator yang ingin saya capai nantinya. Oke, baik. Jadi kapan kita akan laksanakan observasi? Rencananya hari ini Bu, sekitar jam 10 nanti coach saya akan datang. Jadi saya minta kepada Bu Mimi untuk menjadi pengamat ketika saya menjadi mengcoaching seseorang. Oke, baik. Oke, kita Terima sampai kasih Bu ya. Mimi. Langsung ke tempat tujuan aja kita ya? Iya. Oke. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Bu Ratna. Bagaimana kabar Bu Ratna hari ini? Alhamdulillah baik. Happy ya? Insya Allah. Tapi kok kayaknya ini di wajah-wajahnya nih kayaknya ada sedikit gangguan ini. Ada masalah apa? Tadi agak kena macet sedikit, jadi agak kena. Kira-kira apa nih tujuan datangnya nih? Seperti janji kita kemarin ya kan Bu, saya kan mau cerita tentang siswa saya nih. Saya mau menerapkan tentang PSE, pendidikan
pengembangan sosial emosional ke siswa gitu. Nah, saya ada kesulitan gitu di situnya gitu. Gimana nih supaya emosi siswa ini bisa terkendali, terutama kebetulan saya kan di kelasnya itu lagi masa-masa puber anaknya. Jadi dari persoalan ibu tadi ingin mengembangkan PSE ya, emosional dan sosialnya ya Bu. Sosial dan emosional. Jadi kira-kira apa yang bisa ibu buat untuk mengembangkan PSE siswa ibu tersebut? Rencana saya membuat pembelajaran sosial emosional itu secara implisit dan eksplisit. Kemudian bisa juga nanti terintegrasi. Mungkin di dalam di saat satu pembelajaran itu saya akan buat yang sistem mindfulness talk atau berbagai strategi mindfulness yang bisa tujuannya itu membangun kesadaran diri siswa, kemudian menciptakan rasa siswa ke muridnya itu jadi terbangun bonding yang bagus gitu. Jadi kita bisa lebih enak nanti kalau setelah itu bagaimana untuk melanjutkan materi berikutnya, terjalin bonding yang baik lah gitu, rencana saya. Jadi tadi ingin membuat mindfulness ya, untuk bisa membangkitkan kesadaran diri siswa, sosialnya, manajemen dirinya, dan tanggung jawabnya, begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Yang saya lakukan mungkin merancang pembelajaran sosial emosional yang mungkin bisa saja, mungkin di 1 minggu ini bisa sesekali dia khusus tersendiri, mungkin sesekali juga bisa gabung dengan pembelajaran yang lain disesuaikan dengan materi yang sesuai gitu. Misalnya kalau pas ada materi tentang PKN mungkin kan jadi bisa disisipkan di situ mindfulness-nya begitu. Oke. Jadi kira-kira ketika ibu melakukan itu ada nggak hambatan yang akan ibu rasakan? Kemungkinan hambatan itu pasti ada ya kan, apalagi ini anak SD. Nah itu kan mungkin apa ini mindfulness, di mana lagi nanti dalam penerapannya itu kan ada sistem pejamkan mata. Nah pasti bayangan saya tuh pastinya ada anak-anak yang usil lah atau dia ngintip-ngintip seperti itu ya, pasti itu ada hambatannya sih. Apalagi itu tadi kata anak SD tadi kan, mungkin ini satu hal yang baru nantinya bagi mereka gitu. Jadi itu sih kalau untuk sampai saat ini gambaran kendalanya seperti itu. Jadi ketika nanti ibu menerapkan pembelajaran itu, menerapkan sistem mindfulness tadi, bagaimana cara ibu mengatasi hambatan itu? Saya mungkin butuh bantuan temannya. Mungkin saya panggil teman yang satu paralel ya, kelas sebelah untuk membantu baik dalam penyediaan sarananya yang misalnya musik yang mendukung PSE-nya, yang mendukung mindfulness-nya, kemudian bagaimana bisa mengamankan siswa itu untuk fokus gitu, terutama dalam mindfulness-nya. Jadi intinya saya butuh bantuan rekan. Jadi nanti ibu akan memanggil rekan sejawat lah untuk membantu ibu dalam menerapkan mindfulness. Dalam penerapan yang mindfulness ini dalam jangka waktu berapa lama? Karena saya ini siswanya sudah kelas 6 ya, jadi mungkin untuk saat ini mungkin dalam waktu 1 bulan lah dulu, karena setelah itu mereka kan ada yang kegiatan ujian praktek gitu, jadi waktu belajar mereka juga sudah mulai sedikit gitu. Jadi 1 bulan ya. Jadi kira-kira tadi kan yang akan diikutsertakan adalah rekan sejawat yang untuk diajak bekerja sama. Jadi kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan? Komitmen saya kegiatan mindfulness itu nanti karena waktu belajar juga tinggal sedikit ya, minimal bisa dalam 1 minggu itu minimal ya 1 kali bisa ada mindfulness ya, supaya karena kalau kata peribahasa kan alam bisa karena terbiasa. Mungkin di awal terkendala seperti mungkin karena kalau sudah dilakukan secara berulang, mungkin anak-anak mungkin sudah mulai merasakan manfaat dari mindfulness itu. Berarti ini akan dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan ya. Oke, sudah baik, sudah bagus ya Bu ya. Semoga apa yang
akan Ibu terapkan nanti di dalam kelas bisa tercapai dengan baik. Oke. Jadi kira-kira nih perasaan Ibu sekarang ini setelah kita cerita ini apa? Perasaan saya lega gitu ya, karena apa yang saya khawatirkan mungkin sudah terjawab gitu ya. Kendala yang tadi saya bayang-bayangkan itu mudah-mudahan bisa terjawab lah dengan setelah ngomong santai dengan diri saya kan. Jadinya udah plong gitu. Jadi hari ini sudah dapat solusi nih ya. Terima Sudah kasih. ya dapat solusi. Jadi nanti anaknya akan ikut pembelajaran mindfulness ya. Ya. Oke, nanti kalau bisa Bu untuk kedepannya tidak cuma mindfulness saja yang akan disampaikan ke peserta didiknya, boleh ditambahkan dengan cara-cara belajar yang lain. Saya rasa begitu. Terima kasih Bu. Sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Nanti lain kali saya akan butuh bantuan Bu Ita. Terima kasih ya Bu. Sama Bu. Bu Mimi, tadi kan Ibu Mimi sudah mengamati saya ketika saya melakukan coaching dengan Ibu Ratna sebagai coaching saya. Kira-kira dari pengamatan Ibu bagaimana Bu? Apa yang perlu saya tingkatkan lagi? Oke, untuk dari pengamatan saya ya Bu ya, setelah saya lihat Ibu mengcoaching teman Ibu dari rubrik yang 4 penilaian tadi, saya rasa Ibu sudah sangat baik. Karena saya sudah melihat alur ceritanya, di mana tujuannya di coaching itu dapat, identifikasi masalah juga dapat, rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah dapat. Jadi alur ceritanya itu sudah nampak, sudah benar-benar Ibu mengcoaching sesuai dengan alur cerita. Untuk lebih kedepannya itu lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya, untuk mengcoaching teman-temannya yang lain. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Oke, saya balik dulu ya Bu Ika ya. Silakan masuk. Pagi Bu Ratna. Pagi Bu Ika. Sehat Bu Ratna. Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Ika? Ini Bu Ratna, kan kemarin saya sudah cerita sama Bu Ratna ya. Jadi ada rekan saya yang minta di coaching. Jadi kan saya masih baru nih Bu. Jadi saya masih takut atau salah lah ya Bu ya dalam melakukan coaching ini. Jadi kan saya minta bantuan Ibu supaya menjadi pengamat saya ketika saya melakukan coaching. Boleh. Jadi nanti ketika saya mengamati, jadi nanti ada ini ya Bu ya, ada rubrik yang akan menjadi penilaian dalam percakapan coaching ya, dengan kriteria itu dimulai dari kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, dalam coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi kesadaran penuh Bu. Kesadaran penuh, yaitu saya akan membuat pertanyaan yang berbobot dan saya akan menjadi pendengar yang aktif. Bagian kompetensi mana nih dari kesadaran penuh itu yang ingin lebih spesifik yang ingin diobservasi? Dari kesadaran penuh ini saya ingin dapat memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan dari coach saya Bu. Membantu ya, Membantu. mencari solusi. Nah, dari apa nanti kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang pengembangan yang Ibu inginkan tadi? Saya ingin mendorong coach saya agar bisa menemukan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Kira-kira kapan ya Bu mau dilaksanakan coachingnya? Hari ini Bu. Oh, hari ini saya sudah janjian dengan rekan saya itu untuk ketemu di sini. Jadi nanti sebagai pengamat, Ibu akan mengamati saya Boleh. melakukan coaching. Boleh. Dalam waktu ini atau kita tunggu lagi? Tunggu sebentar Bu. Kayaknya tadi udah jalan arah kemari Bu. Oke, kita tunggu lah ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh, ini yang Iya, mau Bu, di saya nih, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mimi? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bapak. Oke. Jadi
minum obat dong Bu, atau banyak minum air putih. Nah, ini mohon maaf sebelumnya ya Bu ya kan kemarin kita sudah janji nih ya ingin cerita lebih panjang ya dengan apa yang lagi dihadapi. Saya membawa Bu Ratna di sini Bu, ini Bu Ratna. Jadi karena kan saya juga ingin tahu nih di mana kekurangan klien saya, jadi saya minta tolong sama Bu Ratna sebagai pengamat ketika saya mengcoaching gitu. Ya, apa ya Bu ya? Apa nih masalahnya? Kemarin kita sudah cerita nih kan sedikit tuh. Nah, ini bolehlah dong diceritakan ulang masalahnya lagi. Gini ya Bu, masalah yang saya hadapin itu di kelas 72. Masalahnya itu mereka setiap pembelajaran matematika itu, padahal saya merasa saya itu udah semaksimal mungkin memberikan pembelajaran, tapi kenyataannya waktu pas saya lihat hasil dari mereka itu sendiri, mereka nilainya itu di bawah dari KKM Bu. Jadi saya kayak agak gimana ya ini ya, saya kayak agak merasa frustasi bisa dibilang seperti itu Bu, karena saya sama mereka itu kayak kamu kayaknya bisa dapat lebih dari ini sebenarnya gitu Bu permasalahannya. Jadi tadi masalahnya ini pelajaran matematika. Iya. Jadi Ibu sudah memberikan pembelajaran secara maksimal ya. Ternyata ketika mengikuti ujian nilainya di bawah KKM. Berapa jumlah siswa Ibu? 30 Bu. Oh 30. Dari 30 siswa ini berapa yang di bawah KKM? Bisa dibilang Bu, yang di atas KKM itu sekitar separuhnya sendiri. Separuh ya, kalau separuh sekitar 15 ya Bu ya, 15 ya. Iya, ini riskan rasanya ya Bu ya. Karena kita merasa sudah maksimal ya. Sebelumnya Ibu pakai model pembelajaran apa ini? Yang pertama itu karena kita punya buku paket ya kan Bu, jadi sumber mengajarnya itu, sumber ilmu mereka itu ya dari buku paket. Terus itu saya pun juga sudah menjelaskan apa yang ada di buku paket begitu kira-kira. Oke, jadi sumber belajar mereka itu adalah buku paket dan Ibu sudah menjelaskan. Kira-kira berarti kalau menjelaskan ini model ceramah ya Bu ya? Bisa dibilang gitulah. Masih model ceramah ya. Kira-kira ada nggak model lain supaya bisa menarik minat mereka untuk belajar? Kalau saya lihat dari kelas 72 itu yang anaknya aktif, kayaknya saya bisa pakai model pembelajaran game mungkin ya Bu ya. Terus itu kayak demonstrasi atau mereka bisa langsung belajar langsung melakukan gitu tanpa jadi mereka itu bisa langsung terjun melakukan tanpa harus mendengarkan saya. Atau bisa juga saya bisa pakai menampilkan video pembelajaran atau gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Oke, jadi tadi Ibu bilang kan di sini akan menggunakan games. Iya. Ini games apa? Berupa apa games ini? Jadi gamesnya itu dia kayak pembelajaran translasi ya kan Bu, pergeseran. Jadi mereka dibuat dari satu tempat duduk, tempat duduk ini berbaris ke belakang ya, namanya baris belakang. Jadi nanti mereka ambil ada angka yang saya buat dalam kertas gulung-gulung. Jadi mereka nanti tinggal ambil satu-satu. Nanti yang dapat itu berarti dia akan, karena translasi itu pergeseran, perpindahan, berarti mereka akan pindah. Kalau misalnya dapatnya positif berarti mereka akan pindah ke sebelah kanan. Kalau dapatnya negatif berarti mereka akan pindah ke sebelah kiri. Itu Bu kira-kira gamenya. Tadi kan saya juga mendengar Ibu bilang akan memakai model ada kinestetik ya Bu, ada audio dan ada visual ya. Ada 3 model. Berarti ini kan kebutuhan belajar siswa. Jadi sudahkah Ibu awalnya sudah mengetahui, sudah memetakan kebutuhan belajar siswa ini sebelumnya? Untuk secara observasi aja ya Bu, penglihatan saya kayaknya kelas 72 itu lebih ke separuhnya itu kinestetik Bu. Kinestetik ya. Kinestetik. Jadi mereka kayak pengennya itu melakukan sendiri gitu, nggak mau dengar. Karena kalau misalnya yang saya lakukan pada metode ceramah, saya menjelaskan yang di papan tulis, mereka itu
sebagian yang 50% itu memang melihat, tapi yang kinestetik ini yang saya lihat itu ribut, jalan sana jalan sini gitu Bu kira-kira. Jadi kira-kira kan tadi sudah memetakan, sudah melihat ya kebutuhan belajar siswa tadi. Jadi kira-kira model pembelajaran mana ini yang untuk khususnya ya Bu ya, untuk yang 15 orang yang nilainya tadi di bawah KKM? Saya rasa saya bisa membuat dia itu yang kinestetik ya, karena anak 72 itu dia lebih bergerak, jadi kinestetik. Jadi saya mau mengambil materi yang mau kita masuk itu kan tentang aritmatika sosial. Jadi di situ ada kayak menghitung dari diskon, terus itu bruto, tara sama itu. Jadi untuk yang kinestetik nanti mungkin saya akan bawa timbangan digital. Jadi anak-anak itu sendiri nanti yang akan menentukan tara, bruto sama netonya dengan timbangan digital itu. Itu yang mau saya pikirkan untuk pembelajaran kedepannya. Jadi ini yang 15 orang ini kinestetik ya Bu ya, nanti tidak bisa pakai visual dan audio ya, modelnya yang bergerak. Jadi Ibu akan membawa alat peraga nih ya, timbangan digital itu sudah sangat bagus ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti dengan membawa alat peraga ini langsung, jadi yang 15 orang ini nanti bisa meningkatkan kualitas belajarnya. Kalau diujiankan bisa di atas KKM ya Bu ya. Jadi kira-kira Bu, ada nggak kesulitan yang akan Ibu hadapi ketika nanti mempergunakan ini? Kalau saya rasa kesulitannya yang pertama karena anak yang kinestetik ini tadi bergeraknya luar biasa, tangannya juga luar biasa agak ini mungkin kemungkinan nanti kalau saya bayangkan ya karena mereka mungkin saya membuat kelompok ya, jadi mereka tuh pasti akan gotong timbangan digital saya ke sana kemari ya Bu ya. Mungkin di situ nanti rentannya, karena kemungkinan itu cuma saya bawa 2, mungkin mereka akan ribut ingin mempraktekannya satu-satu. Jadi saya pikir saya nanti itu akan mengkondisikan mereka supaya semua orang itu memang bisa merasakan atau mendemonstrasikan secara langsung gitu Bu. Tadi udah ada kekhawatiran ya Bu ya, udah timbangannya kekhawatiran gerak sana, gerak sini, sini ya. yang nantinya mungkin kita pikir akan mengakibatkan kerusakan ini ya. Jadi kira-kira Ibu akan melibatkan orang lain kah dalam melaksanakan materi ini? Kayaknya saya memang butuh orang lain. Saya akan mencoba mengajarkan sejawat saya supaya kayak mengkondisikan dan melihat saya juga apakah perlu ada tambahan dari pembelajaran yang saya lakukan, revisi-revisi atau masukan-masukan supaya saya juga bisa memperbaiki pembelajarannya ke depannya. Oke, berarti nanti Ibu akan meminta bantuan ya rekan sejawat untuk dapat mengkondisikan kelas tersebut ketika melakukan pembelajaran aritmatika tadi ya. Kira-kira Bu, ini kapan akan dilaksanakan? Karena bertepatan ini mau masuk bulan suci Ramadan Bu, kan kita mau libur nih tanggal 22 kita sudah mulai libur dan akan masuk kembali tanggal 27. Kemungkinan nanti akan saya buat tanggal 27 Maret ini. Sudah baik ya Bu ya, karena tadi yang 15 orang ini tadi adalah siswa yang memiliki kebutuhan kinestetik ya, bergerak ya. Jadi Ibu pembelajaran aritmatika nanti akan menggunakan langsung media dibawa seperti timbang itu sudah sangat bagus, dan Ibu nanti juga akan melakukan kolaborasi ya dengan temannya, meminta tolong supaya bisa lebih kondusif kelasnya. Itu sudah sangat bagus Bu, sudah sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa apa yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi setelah kita cerita nih, setelah dikeluarkan ini masalahnya, jadi sekarang ini perasaannya seperti apa? Perasaan yang pertama Bu tuh senang, lega karena sudah berbagi, kayak istilahnya sharing, curhat juga, unek-unek segala unek-unek saya keluarkan, terus saya pun bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri Bu. Terima kasih ya Bu Ika. Sama-sama Bu Mimi. Jadi mudah-mudahan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di tanggal 27 nanti bisa berhasil ya Bu ya. Dan saya juga ketika nanti sudah berhasil, kita akan cerita kembali bagaimana, apakah itu berhasil. Kalau tidak berhasil, kita akan coba lagi dengan metode-metode lain gitu. Pokoknya Bu Ika
siapkan saja waktunya untuk saya. Insya Allah saya nanti ke depannya berkonsultasi terus sama Bu Ika. Insya Allah nanti saya akan coba mencari waktu ketika ini butuh kita bisa lagi coaching seperti itu. Terima kasih banyak Bu Mimi ya Iya. sudah mempercayakan masalah Bu Mimi kepada saya, itu sangat-sangat membuat saya tersanjung dan sangat luar biasa. Ya, terima kasih buat Bu Ika. Terima kasih banyak. Sukses ya Bu Mimi ya. Saya balik duluan ya Bu ya. Ya, sukses ya Bu Ya. Mimi dengan rencananya. Dan kualitas saya supaya lebih bisa lagi. Kira-kira bagaimana tadi Bu hasil pengamatan Bu? Baik, terima kasih sekali lagi ya Bu Ika ya, karena saya dilibatkan sebagai observer dalam coaching Ibu. Yang saya amati Bu Ika itu sudah melakukan coaching yang sesuai dengan indikator ya, indikator sesuai dengan rubrik. Ya kalau dirata-ratakan sudah sangat baik karena Ibu sudah melakukan alurnya juga dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian rencana apa yang akan mau dilakukannya, kemudian responsibility-nya, tanggung jawabnya, kemudian tadi tantangan yang kemungkinan akan dihadapinya sudah sangat baik. Nah, kemudian tadi di awal kan Ibu di coaching ini tujuannya kan ingin secara khusus itu kompetensinya adalah kesadaran penuh. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti akan melakukan coaching-coaching selanjutnya? Kompetensi yang saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, menjadi pendengar yang lebih aktif lagi supaya coachingnya bisa berjalan dengan baik dan rekan-rekan saya bisa menemukan solusi yang baik ketika saya sedang mengcoaching mereka. Ya, walaupun tadi hal yang Ibu sebutkan tadi sudah Ibu lakukan ya, cuma harapan Ibu ke depannya bisa lebih baik lagi ya, semakin sering melakukan coaching ya, semakin banyak jam terbangnya, maka mungkin keterampilan kita dalam mengcoaching jadi makin terasah gitu ya. Sudah cukup bagus dan harapan saya ke depannya nanti saya juga bisa dilibatkan juga nih Bu, ya kan, biar menambah wawasan saya bagaimana mengcoaching. Sekali lagi selamat ya Bu Ika dan terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ratna. Ya, Jangan sama-sama. bosan-bosan ya Bu. Oh pasti.